Halo rekan-rekan pendidik semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, entah Anda ini guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, atau mungkin baru saja merintis karir, kita semua pasti setuju ya kalau mengajar itu adalah sebuah seni yang terus berkembang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah alat yang sangat praktis dan bisa mengubah cara Anda mengajar, yaitu penelitian tindakan kelas, atau yang biasa kita panggil PTK. Anggap saja ini senjata rahasia Anda untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas belajar langsung dari medan perang Anda sendiri, yaitu ruang kelas. Coba deh, pikirkan sejenak tentang rutinitas mengajar Anda sehari-hari. Pernah nggak sih merasa mentok, bingung bagaimana mengatasi masalah yang terus-terusan berulang di kelas? Misalnya, nilai matematika anak-anak kok kurang maksimal terus ya? Atau kok mereka pada pasif banget pas disuruh diskusi kelompok? Wajar banget kok, semua guru pasti pernah mengalami ini. Nah, tantangannya adalah bagaimana caranya kita mengubah rasa frustrasi tadi menjadi sebuah rencana perbaikan yang jelas dan terukur. Disinilah PTK hadir jadi pahlawan kita. Satu hal yang perlu diluruskan dulu nih, PTK ini bukan penelitian akademis yang rumit dan penuh teori dari pihak luar. Bukan sama sekali. Ini adalah proses riset dan tindakan yang mutar yang dilakukan langsung oleh Anda, sang guru, di dalam kelas Anda sendiri. Tujuannya buat apa? Simpel saja, untuk memecahkan masalah pembelajaran yang spesifik, memperbaiki cara mengajar kita, dan ujung-ujungnya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Jadi, ini benar-benar memberdayakan Anda untuk menjadi peneliti, sekaligus memecah masalah di wilayah Anda sendiri. Di pembahasan kali ini, peta jalan kita sudah jelas banget. Pertama, kita bakal bahas cara menemukan masalah lewat observasi awal. Kedua, bagaimana sih merumuskan tujuan pembelajaran yang pas? Ketiga, langkah-langkah menerapkan strategi itu di kelas. Dan terakhir, menyiapkan instrumen untuk mengumpulkan datanya. Yuk, langsung kita mulai. Kerangka kerja PTK yang kita pakai ini sebenarnya mengambil dari model briliannya Kurt Lewin. Intinya, dia bilang kalau ini tuh perjalanan yang nggak ada putusnya. Di setiap satu putaran atau satu siklus ada 4 langkah. Perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ini bukan sesuatu yang sekali jalan langsung selesai ya, tapi lebih ke bentuk spiral yang terus naik ke atas yang bakal membawa Anda menjadi guru yang jauh lebih efektif di setiap putarannya. Kita masih ke poin pertama kita, menemukan masalah lewat observasi awal di ruang kelas. Sebelum kita bisa bikin rencana perbaikan apapun, kita harus tahu dulu nih, apa akar masalah sebenarnya. Jadi, fondasi dari intervensi yang sukses itu selalu dimulai dari melihat secara jujur apa yang kita sebut sebagai kondisi awal. Kita nggak boleh sekedar main tebak-tebakan di sini. Anda harus benar-benar menentukan dengan tepat apa sih yang bikin siswa kesulitan, dan ini harus berdasarkan data yang nyata. Siapa saja siswa yang nilainya masih kurang? Materi bagian mana yang paling sering bikin mereka bingung? Ini semua soal kejelian Anda menemukan masalah real di depan mata. Di sumber materi kita ada satu kutipan yang benar-benar penting nih. Rencana tindakan harus disusun berdasarkan observasi awal refleksif terhadap pembelajaran di kelas. Maksudnya apa? Kita harus mau berkaca pada proses mengajar kita sendiri. Dan sejujurnya, kadang kita terlalu dekat dengan masalah sampai-sampai jadi kurang objektif kan? Makanya, sangat disarankan banget untuk mengajak rekan sesama guru berkolaborasi di tahap ini. Mata ekstra dari teman sejawat itu bisa sangat membantu untuk melihat detail perilaku siswa yang mungkin saja terlewat oleh kita. Oke, lanjut ke bagian kedua, menetapkan tujuan. Kalau akar masalahnya sudah ketemu, sekarang kita butuh destinasi yang sangat jelas. Coba kita bandingkan niat baik dengan tujuan yang terukur. Kalau Anda cuma bilang, saya pengen anak-anak dapat nilai yang lebih baik. Wah, itu terlalu samar. Itu bukan tujuan PTK. Tapi coba kalau kita ubah menjadi mencapai 85% ketuntasan siswa menggunakan model contextual teaching. Nah, itu baru tujuan PTK yang luar biasa. Ada indikator kerjanya yang jelas, dan strategi pengajarannya juga spesifik banget. Terus kenapa harus pakai angka 85%? Indikator kinerja itu wajib realistis dan bisa diukur Bapak Ibu. Kalau Anda pasang target, 85% siswa bakal tuntas belajarnya, Anda jadi punya patokan yang pasti. Nanti di akhir siklus, Anda tinggal lihat datanya. Nyampe nggak nih di angka 85 itu? Kalau iya, mantap, strategi Anda berhasil. Kalau nggak, berarti ada yang harus disesuaikan lagi di putaran berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menerapkan strategi. Disinilah semua rencana brilian Anda di atas kertas tadi bakal kita bawa ke realitas ruang kelas. Langkah-langkah penerapan strategi ini sebenarnya nggak bikin pusing, karena bisa langsung dimasukkan ke dalam RPP Anda sehari-hari. Ingat kan, RPP biasanya dibagi jadi 3 tahap yang mengalir gitu aja. Pertama, pendahuluan. Ini momen Anda memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan belajar hari itu. Kedua, kegiatan inti. Disinilah strategi baru Anda benar-benar dieksekusi.
Dan ketiga, penutup. Waktunya buat bikin rangkuman dan evaluasi. Sangat terstruktur dan mudah diikuti. Yuk kita bedah sedikit di bagian kegiatan inti, soalnya disinilah magicnya terjadi. Anda mungkin memaparkan konsep utamanya sekitar 15-20 menitan saja. Habis itu, daripada sekedar ceramah satu arah, bagi anak-anak ke dalam kelompok kecil. Lalu, terapkan kerangka kerja PTK Anda, entah itu pakai metode PQ4R atau contextual learning. Dan ingat, selama proses ini berlangsung, Anda nggak boleh cuma duduk diam. Anda harus keliling dan pantau terus interaksi siswa secara ketat. Ngomong-ngomong soal memantau, ini pas banget membawa kita ke bagian keempat, menyiapkan peralatan, atau yang kita kenal dengan instrumen pengumpulan data. Harus selalu ingat ya, PTK itu pada dasarnya adalah penelitian. Dan penelitian yang bagus pasti butuh alat pengumpul data yang valid buat membuktikan kalau strategi Anda emang benar-benar jalan. Nah, Anda bakal mengumpulkan dua jenis data nih. Pertama, data kualitatif. Ini bentuknya kata-kata atau deskripsi perilaku. Misalnya, bagaimana sih anak-anak berkomunikasi pas kerja kelompok? Kedua, data kuantitatif. Kalau ini urusannya sama angka mutlak, seperti persentase keaktifan atau nilai tes akhir. Keduanya ini penting banget untuk dikawinkan biar gambaran yang Anda dapat benar-benar utuh. Terus, apa saja sih alat yang ada di kotak perkakas kita? Ada 5 instrumen esensial. Pertama, tes. Ini senjata andalan buat mengukur kemampuan siswa secara objektif. Kedua, lembar observasi. Ibarat teropong untuk mencatat aktivitas di kelas secara real time. Ketiga, wawancara, di mana Anda bisa ngobrol langsung dengan siswa untuk menggali kesulitan mereka. Keempat, diskusi. Momen berharga bertukar pikiran dengan rekan sejawat. Dan kelima, dokumentasi. Seperti jurnal, presensi, dan RPP yang bakal jadi rekam jejak Anda yang kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana kita yakin kalau data kita akurat? Di sini kita pakai konsep yang namanya triangulasi. Gak usah pusing dengan istilahnya, intinya triangulasi ini adalah proses cross-check. Kita memverifikasi temuan kita dengan mengecek dari berbagai sumber dan metode. Jadi misalnya, kalau nilai tes anak-anak naik, terus hasil observasi juga menunjukkan mereka lebih aktif, ditambah wawancara yang mengkonfirmasi mereka sekarang lebih paham, wah, itu artinya kredibilitas data Anda sudah tidak bisa dibantah lagi. Kalau kita zoom out lagi, ini semua tuh membentuk sebuah perjalanan siklus. Di siklus pertama, Anda merencanakan, melakukan tindakan, mengobservasi, lalu merefleksikan datanya. Misal target Anda 85%, tapi ternyata cuma 70% anak yang tuntas. Apakah kita menyerah? Oh, tentu tidak. Justru dari data itu, kita analisis apa yang kurang berhasil di siklus 1, kita perhalus strateginya, dan kita melangkah ke siklus kedua. Ini adalah proses penyempurnaan yang terus berjalan. Jadi, inilah esensi dari semuanya. Menjadi pendidik itu bukan cuma soal bagaimana mentransfer ilmu, tapi soal kemauan untuk terus belajar bagaimana cara menyampaikannya dengan lebih baik lagi. Sekarang, saya mau kasih tantangan nih. Besok, pas Anda masuk ke ruang kelas, coba perhatikan sekeliling. Apa satu saja kesulitan spesifik yang sedang dihadapi siswa Anda yang bisa langsung Anda selesaikan menggunakan kerangka penelitian tindakan kelas ini? Yuk, kumpulkan datanya, rumuskan tujuannya, dan mulai siklus pertama Anda. Terima kasih sudah ngobrol bareng di sesi bedah materi kali ini, dan selamat berinovasi di kelas Anda masing-masing.